Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 740. Kenshin yang bilang pada Rena, "Oh ya Mbak Rena, jangan dekat-dekat dengan laki-laki itu. Dia bukan orang yang baik." Mendengar Kenshin bicara begitu, Niken dan Rena sangsi jadinya. Rendra orangnya yang sopan ramah dan suka memberi. Dikatakan Kenshin sebaliknya, orang yang berbahaya jangan didekati. Rena dan Niken pun lalu mengira Kenshin punya maksud lainnya. Sedang Iwan yang juga ragu pada Kenshin. Iwan pun lalu bertanya untuk kedua kalinya. "Oh ya bro, kalau gitu jelaskan ke aku bro. Mengapa lu bilang begitu? Bilang laki-laki itu orang yang harus diwaspadai. Bicara pelan saja bro kalau lu tak enak hati." Lalu Kenshin pun berbisik ke Iwan. "Oh ini Iwan, aku ceritakan maksudnya. Rendra itu orang yang berbahaya, yang punya judi online serta bisnis terlarang lainnya. Aku melihat lambang rahasia yang tak diketahui banyak orang di mobilnya. Hal itu aku dapatkan infonya dari orang yang sangat terpercaya. Kalau dijelaskan panjang Wan nantinya. Yang jelas aku yakin sekali. Laki-laki yang di luar itu, yang bersikap baik pada kita. Perangai aslinya malah sebaliknya. Asal lu tahu Wan. Aku punya masalah dengannya tadi. Saat aku membantu menyeberangkan orang tua di jalan raya. Mobilnya terkena jatuhan barang orang tua itu. Dia langsung marah-marah. Membentak-bentak orang tua itu. Bahkan menghina dan meremehkanku. Serta dia minta ganti rugi kerusakan mobilnya. Makanya aku langsung bilang gitu pada Rena. Agar waspada pada pria bernama Rendra itu. Biar Rena nanti tak celaka." Iwan pun langsung mengerti. Dan Iwan bicara, "Kalau gitu maafkan aku bro karena tak percaya ke lu tadi. Sekarang aku jadi tahu. Ternyata Rendra itu serigala berbulu domba. Pura-pura baik padahal dia seorang penjahat. Pasti ingin mendapat pujian dari Rena. Apa perlu kita laporkan polisi?" Kenshin menjawabnya. "Tak perlu Wan itu. Biar saja berjalan apa adanya. Lagian polisi juga sudah tahu Wan. Polisi yang tinggi pangkatnya. Tapi masih menunggu waktunya. Waktu yang tepat untuk menangkapnya." Di saat Kenshin berbisik ke Iwan, Niken juga sama bicara pelan pada Rena. "Oh ya Rena, kayaknya Kenshin itu cemburu ke kamu. Aku yakin sekali Rena, dia suka banget ke kamu. Tak mungkin sekali Mas Rendra yang sopan dan ramah itu. Tiba-tiba dikatakan orang tak baik oleh Kenshin. Kan dia belum pernah mengenalnya. Baru bertemu pula. Kenapa bilang Mas Rendramu orang tak baik? Kalau nggak cemburu buta, rasanya itu tak mungkin Rena. Padahal kan Kenshin itu sudah punya istri yang cantik." Memang benar Rena, cinta tak bisa ditebak. Datangnya bisa kapan saja. Niken bicaranya ngawur sekali. Tentang Kenshin yang disalahartikan. Rena pun malah terbawa perasaan dirinya. Mengira Kenshin memang benar-benar suka padanya. Kemudian Kenshin datang ke Rena. Kenshin langsung bicara. "Oh ya Mbak Rena, nanti kalau pulangnya, kalau bisa jangan sama Rendra itu ya. Pulangnya diantar Niken saja. Biar lebih aman Mbak Rena ke depannya." Pernyataan Kenshin itu semakin membuat Niken yakin sekali. Kalau tuan muda Kenshin ini sangat-sangat cinta pada Rena. Hingga berkata tak membolehkan Rena diantar cowok lain selain dirinya. Si Rena pun demikian merasa begitu. Hingga Rena lalu bertanya, "Emang kenapa ya Mas Kenshin? Ada apa memangnya? Kenapa Mas Kenshin meminta begitu? Aku kan bukan siapa-siapanya Mas Kenshin ini. Adik bukan, saudara juga bukan. Kenapa ya Mas Kenshin melarang begitu?" Waduh, Rena pede banget. Sampai pertanyaannya memancing-mancing segala. Agar Kenshin mengatakan cinta padanya. Tapi Kenshin tak mengerti maksudnya Rena. Tak berpikir ke arah situ. Karena tujuan Kenshin bukan begitu. Kenshin lalu bilang, "Kan Mbak Rena ini teman saya. Jadi aku peduli dengan mbaknya." Rena dan Niken menyangka Kenshin hanya ngeles saja. Padahal lagi cemburu buta. Itu perasaan Rena dan Niken. Setelah itu Iwan bicara, "Oh ya Mbak Niken dan Mbak Rena yang di sini.
Teman saya Paijo bulan depan akan menikah. Ini Mbak Niken dan Mbak Rena mendapat undangan. Kalau sempat datang ya Mbak Rena. Iwan memberikan undangan itu. Si Rena pun menjawabnya, ya pasti Mas Iwan, aku akan datang entar bersama Mas Rendra. Waduh, Rena manas-manasin Kenshin ini. Kenshin pun bicara, kalau bisa jangan sama dia Mbak Rena. Aku tak membolehkan. Rena pun menjawabnya, emang kenapa sih Mas Kenshin ini tak membolehkan aku bersama Rendra itu? Jawab jujur dong biar aku tahu alasannya. Jadi aku bisa memutuskan nantinya. Kenshin membalasnya, kalau nggak boleh ya nggak boleh. Tapi kalau Mbak Rena ingin begitu ya terserah saja. Lalu Rendra pun datang. Sambil membawa roti Rendra bicara. Dengan sopan santun dan ramah Rendra berkata, oh ya untuk Mas keduanya. Ini aku bawakan roti untuk Masnya. Sebenarnya ini roti untuk Nona Rena dan saya sendiri. Tapi berhubung Masnya mungkin lebih membutuhkan, saya berikan saja. Mohon diterima rotinya. Rendra memberikan, dan Iwan mengambilnya. Tapi Kenshin malah bicara, Wan jangan dimakan rotinya Wan. Buang saja ke tempat sampah. Kita nggak tahu kalau roti itu ada racunnya. Cepat Wan buang ke sampah itu. Iwan pun langsung membuangnya. Tanpa bertanya langsung melakukan. Rena Niken jadi kaget sekali. Dengan Kenshin yang seperti ini. Rena pun berkata, kok Mas Kenshin nggak sopan sekali ya? Ada apa sih Mas Kenshin kok sampai begini? Aku jadi ilfil nih melihatnya. Maaf ya Mas Rendra. Maafkan Mas Kenshin dan Mas Iwan ini. Rendra tersenyum ramah. Pura-pura baik dirinya. Oh enggak mengapa Nona Rena. Tak mengapa saya tak marah. Roti yang dibuang Iwan dimakan kucingnya Niken. Niken yang melihatnya hanya membiarkan. Karena ada kejadian yang tak disangkanya. Tuan muda Kenshin yang sangat beda sekali. Seperti jadi orang yang jahat. Tapi Niken hanya berbisik di benaknya. Kemudian Kenshin bilang lagi, oh ya Rendra ya namamu. Mobil yang lu minta ganti kerusakannya. Karena dijatuhi barang patua tadi. Bodyguardmu sudah aku minta datang ke tempat kerjaku. Nanti akan diberi uang di sana. Dan lu jangan pura-pura baik di sini. Padahal sikapmu sangat keterlaluan. Mbak Rena ini temanku. Aku nggak mau dia celaka karenamu. Sebaiknya kamu pergi dan tinggalkan tempat ini. Rena pun memotongnya. Mas Kenshin ini bilang apa sih memangnya? Nggak jelas banget dari tadi. Diberi roti Mas Rendra tapi dibuang di sampah. Mas Kenshin ini yang nggak baik orangnya. Yang nggak sopan pada orang yang memberi. Jadi baiknya Mas Kenshin saja yang pergi. Waduh, Rena kelepasan bicara. Secara tak sengaja mengusir Kenshin. Kenshin pun bilang, ayo Wan kita pergi. Iwan menjalankan motornya, meninggalkan tempat itu. Rena pun tersadar dirinya, akan apa yang dikatakannya. Menyuruh Kenshin pergi, mengusirnya. Rena langsung menyesal jadinya, berlari sampai di luar pagar dirinya. Tapi Kenshin sudah tak terlihat. Kenshin sudah pergi, penyesalan Rena akan mendalam nantinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya